Untuk mengawal proses penghitungan suara Pilpres, seorang warga berinisiatif meluncurkan website bernama Kawal Pemilu. Lalu apa yang dilakukan tim pemenangan kedua kandidat? Mengawal pemilu. Kawal pemilu artinya mengawal suara rakyat gitu. Tadi Pak Cahyo dan Pak Hidayat sudah katakan, iya sudah pasti akan mengawal ya, satu suara berharga ya Pak Hidayat ya. Ya, tetapi mengawal dengan posisi yang positif. Bagaimana Pak Hidayat? Ya tentu sejak dari awal kita berposisi thinking Mbaknya, tidak dalam posisi untuk kemudian ini pasti ada pencurangan dan kemudian kita harus melakukan pengawalan. Karena tadi saya katakan bahwa basis mengapa dilakukan pengawalan karena ini bagian dari kelanjutan berdemokrasi itu sendiri. Rakyat pemilik kedaulatan di negeri ini sudah memberikan suaranya. Mereka sudah mungkin dengan segala pengorbanannya wajar bila kemudian partai dan atau tim ses atau kandidat ya menyelamatkan suara yang telah diberikan. Itulah yang kemudian disebut dengan pengawalan. Nah, kita melakukan pengawalan dalam drag itu melalui beragam jalur yang dimungkinkan. Ya, pertama tentu langsung dari per TPS itu kader-kader dari ataupun yang sudah disepakati untuk menjadi bagian dari yang mengawal dari TPS, mereka bekerja efektif. Kemudian tentu mereka akan hubungkan itu nanti dengan tim tabulasi yang ada di tingkat kabupaten, kemudian provinsi, kemudian tingkat nasional. Nah ini kemudian menjadi bagian dari yang kita pegangi untuk menjadi bagian dari yang mengkritisi apakah yang di lapangan itu sesuai atau tidak sesuai. Kalau kemudian muncul kecurangan seperti apa ya, gitu ya. Kalau ada sesuatu yang kemudian terjadi penyimpangan, bagaimana mengkoreksinya. Tapi backup data harus dimiliki sehingga ketika nanti ada misalnya ada yang bertanyakan atau menggugat, kita juga bisa memberikan klarifikasi. PDI Perjuangan salah, Jokowi JK juga punya. Ya, saya kira kalau pendukung Pak Jokowi itu ada 3 elemen ya. Jadi yang pertama itu adalah struktur partai dengan perangkatnya sampai bawah. Yang kedua relawan dan yang ketiga adalah masyarakat. Pada posisi ini kami mengorganisir mulai saksi TPS, melatih mereka sampai pada tingkat penghitungan di tingkat pusat, ada penghubungnya dan sebagainya. Kami mengajak bersama-sama relawan, menggerakkan relawan untuk menjadi saksi luar, ikut memonitor, menggerakkan kan dia membangun opini sehingga muncul tadi kawal pemilu dan sebagainya. Itu kan sangat positif. Yang ketiga kami mengajak masyarakat umum yang tidak relawan, tidak partai, tapi secara pribadi dia adalah relawan untuk bersama-sama ikut mengawasi, ikut menjaga, mengawal suara itu. Ya, tapi hitungannya sudah sampai ke pusat juga ya sekarang ya. Begitu juga Pak Hidayat ya. Sudah sampai di posisi akhir sebenarnya. Bang Don, kalau saya ingat Pak SBY katakan ada 2 titik penting ketika Pilpres ini, yaitu yang pertama adalah pada tanggal 22 Juli ketika putusan KPU, kemudian yang kedua adalah kemungkinan maju ke MK. Bang Don. Iya, kan kita sudah sebagai orang media kita sudah memprediksi tentang kemungkinan akan ke MK. Sama seperti memprediksi apakah pada tanggal 22 itu akan ada kerusuhan atau tidak. Ada ribut atau tidak. Tetapi gitu ya. kalau kita teliti, sejak penghitungan suara dari TPS sampai ke tingkat di atasnya, sampai sekarang C1 itu semua sudah ada di sini gitu. Kita jarang sekali melihat berita atau menonton berita publik berantem. Di bawah. Itu menarik sekali untuk saya bahwa kemudian bahwa orang interupsi, orang tidak mau tanda tangan, itu normal gitu. Orang teriak-teriak di situ. Tapi berantem seperti pilkada zaman-zaman dulu sama sekali tidak ada. Apalagi zaman sampai sekarang. Jadi itu sangat menarik untuk dilihat bahwa sebetulnya ada tanda-tanda di bawah itu kelihatannya matang gitu ya. Kelihatan matang. Masyarakat lebih dewasa. Mungkin yang berteriak-teriak elit ini yang membuat kita juga jadi agak gemetar gitu kayak ini. Tapi kalau di bawah itu nggak ada beritanya tuh. Dicetak juga kita tidak lihat, di TV juga kita tidak lihat. Di Tempo mengamatinya seperti apa? Ya saya kira itu tuh. Kalau menurut saya jenius dari pemilu ini adalah C1-nya tuh bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Dan sekarang praktis semua orang bisa mengakses itu, bisa menghitung sendiri. Sehingga kalau ada orang yang memprovokasi bilang curang tuh di mana? Tinggal dijawab di mana? Tinggal dicari ini. Gitu ya. Oke, provinsi ini di kabupaten mana? Kabupaten sini, nih TPS nomor berapa gitu kan? Bisa dilihat mana curangnya gitu loh. Dan kita bisa begini, bisa ngomongnya data, nggak cuma asumsi gitu. Jadi itu menurut saya menyebabkan tidak terjadi perkelahian di luar bawah. Justru saya berharap karena sudah rasional seperti itu, mudah-mudahan ini selesai di KPU. Kenapa? Karena kalau di MK
KPU itu kan tidak ada orang politiknya boleh dibilang. Ya kan? Praktis orangnya adalah dari akademis semua atau dia bekas KPUD. Ya. Tapi kalau di MK kita tahu ada hakim-hakim yang sangat kental unsur politiknya. Nah, ini akan menimbulkan kecurigaan lagi. Cuma kan kalau memang ada masalah, larinya memang ke MK. Ya, Mas setuju, Bambang. saya setuju. Ya, Tetapi kalau kita sandingkan sekarang antara MK sama KPU di depan masyarakat, saya yakin untuk soal ini masyarakat lebih percaya KPU daripada MK. Terutama karena masih ada barisan akil begitu Iya, kan? ada warisan akil dan kita tahu bahwa sebagian hakim di situ adalah orang-orang yang dulu mantan anggota DPR. Iya, praktis. iya. Oke. Iya, bicara tanggal 22 ini Pak Cahyo dan Pak Hidayat. Iya, seperti tadi sudah dikatakan, ini titik krusial pertama, 22 gitu. Siap kalah, siap menang? Pak Hidayat? Ya, secara prinsip itu sudah menjadi bagian yang dikomunikasikan ya oleh Pak Prabowo, sudah berkali-kali menyampaikan, bahkan beliau berkali-kali menyampaikan kalau rakyat memberikan mandat kepada, bukan beliau akan menghormati suara rakyat dan beliau taat hukum, taat asas, itu sudah berkali-kali beliau sampaikan. Jadi yang perlu dilakukan berikutnya adalah menjaga agar kemudian suasana memang kondusif, sehingga semua orang bisa merealisasikan apa yang telah menjadi komitmennya. Oke. Saya kira itu juga sangat penting ya, dan saya kira media juga penting juga untuk berperan. Media, masyarakat, apakah aparat juga sudah Pasti, aparat juga. persiapannya sudah cukup bagus menurut Pak Hidayat? Ya, sejauh yang mereka sampaikan begitu ya. Tapi yang jelas yang disampaikan Bung Don Bosco Salamun tadi, alhamdulillah memang tidak terjadi konflik yang berarti ya, dan bahkan sama sekali tidak ada kalau disebut demikian. Dan itu kan menandakan bahwa secara prinsip ya aparat kita juga memang sudah siap, kemudian pun warga kita juga sudah siap, KPUD kita juga bisa bekerja dengan baik. Nah, kita berharap ini atmosfer ini terus berlanjut sehingga tanggal 22. Ya. Nah, tapi memang kalau sekarang ini masih ada beragam hal, kenapa nggak segera diselesaikan? Oke. Sehingga nanti karenanya tidak ada lagi celah untuk kemudian orang mempermasalahkan pengumuman tanggal 22. Ke MK, Pak Cahyo. Saya kira tim Pak Jokowi, Pak JK tanggal 22 siap menerima pengumuman resmi dari KPU. Satu. Yang kedua, tim kami yakin bahwa Bapak SBY sebagai presiden, beliau akan mengakhiri masa jabatan 10 tahun ini untuk mewujudkan hasil Pilpres ini dengan damai, tanpa ada sesuatu hal pun yang menjadikan akhir masa jabatan beliau ini ternoda, tanda petik. Oke. Maka beliau setiap saat mengatakan TNI, Polri, termasuk diri saya akan netral. Saya hormat pada beliau, mudah-mudahan sampai akhir 20 Oktober pelantikan presiden baru akan mengenang bahwa selama 10 tahun diakhiri dengan pemilu presiden yang begitu heroik, begitu menggairahkan tadi, Pak SBY mampu untuk menjaga stabilitas dengan baik. Ya. Memang taruhannya sekarang itu ada pada Presiden SBY, ada pada TNI, ada pada Polri. Ya. Dan saya sejauh ini kalau kita ikutin perkembangan, institusi-institusi ini menjamin gitu ya, menjamin bahwa pada tanggal 22 tidak akan terjadi apa-apa dan bahkan tidak ada alasan untuk takut begitu. Ya tapi kan kita tidak bisa mendahului semuanya tentang ini gitu. Tapi ada pada ini dan beberapa kali Panglima itu sudah ngomong tidak boleh ada macam-macam pada tanggal itu. Tidak boleh Polisi ada yang juga datang berbondong-bondong juga ke KPU. bahkan apakah ada perintah tembak di tempat? Ya, nggak ada. Nggak ada kan? Iya, tidak ada perintah. Oke, kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statement dari Mas Iya. Ya memang saya soal keamanan tadi itu memang akan ada pengumpulan massa luar biasa setelah tanggal 22. Tapi itu masa keluar Jakarta, mudik ya. Kira-kira ada berapa puluh juta orang akan mudik ke kampungnya. Tapi mereka mau damai-damai, bukan mau macam-macam. Kalau closing statement saya gini, saya kebetulan posisi beruntung keempat orang yang menjadi petarung ini saya kenal pribadinya semua ya, cukup lama gitu. Dan saya tahu mereka dengan segala kelemahan mereka pun semua ini patriot bangsa. Ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi, Bang Hatta, Pak JK, semua ini patriot bangsa. Jadi saya yakin apapun hasilnya tanggal 22 nanti, mereka akan menerima itu dengan baik. Karena apa? Kita udah lihat kok di wawancara. Di BBC, Pak Prabowo bilang, ya kalau saya memang ternyata kalah, I have a good life katanya. Saya bisa balik ke Hambalang, saya punya hidup yang baik. Pak Jokowi kalau kalah ya dia jadi gubernur DKI, kembali banyak tugas menanti. Jadi saya kok cukup yakin
bahwa tidak akan ada persoalan tidak akan persoalan bahwa tanggal 22 Juli nanti justru kita akan merayakan bahwa tahap demokrasi Indonesia itu sudah mencapai suatu tahapan yang luar biasa. Oke, Pak Hidayat saya beri. Ya, kita juga bersyukur ya bahwa seluruh proses ini akan berakhir juga dengan prosesi di mana umat Islam mayoritas penduduk Indonesia ini akan mengakhiri puasa. Banyak di antara mereka sedang etika, banyak di antara mereka sedang menghatamkan Al-Quran, dan nanti menuju Idul Fitri. Idul Fitri nanti ada salam-salaman, mohon maaf lahir dan batin, halal bihalal gitu ya. Nuansa ini pasti akan terbawa dan sekaligus akan mudah-mudahan akan memberikan payung, sehingga dengan demikian maka tanggal 22 Juli nanti semuanya sudah cooling down. Dan kemudian sekalipun Bang juga Pak Prabowo mengatakan bahwa ya kalau ternyata rakyat memberikan mandat pada beliau, diharap ya Pak Jokowi juga menghormati. Begitu ya, Saling menghormati ini, saya setuju dengan Mas Bambang bahwa itu menandakan bahwa memang keempat tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang layak untuk menjadi negarawan. Mereka adalah patriot bangsa yang menyelamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia kita lebih baik. Karena tantangan Indonesia ke depan memang luar biasa. Iya, Pak. Kita pada satu posisi sebagai negara yang besar, tentunya mengawal akhirnya sebuah prosesi yang panjang ini tanggal 22 besok, mudah-mudahan akan ada sebuah keputusan yang itu adalah keputusan dan suara dari rakyat. Yang itu harus kita hormati, harus kita jaga, supaya suara rakyat ini mampu nantinya menjadi bagian dalam sebuah proses membangun bangsa ini ke depan dengan baik.